Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geria Rahima Daris dengan nomor induk mahasiswa 2409511122. Saya dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2024. Dimana pada kesempatan kali ini, untuk penugasan case-based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur, saya akan menjelaskan sedikit mengenai leptospirosis atau bakteri leptospira dan kasusnya yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi beberapa waktu lalu, tepatnya pada awal November 2025, warga kota Yogyakarta digemparkan oleh munculnya kasus leptospirosis yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia. Nah, kasus ini tuh terjadi setelah musim hujan di mana banyak wilayah yang tergenang air dan populasi tikus itu meningkat tajam. Dan menurut laporan harian Jogja, urin tikus yang membawa bakteri Leptospira ini mencemari air di lingkungan warga. Dan akibatnya, banyak sekali orang yang terinfeksi hanya karena kontak dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi. Nah, kejadian ini tuh menunjukkan bahwa leptospirosis bukan cuma penyakit yang menyerang hewan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi manusia, terutama untuk kita yang tinggal di daerah tropis seperti Indonesia yang seringkali mengalami banjir. Jadi sebenarnya apa sih leptospirosis itu? Jadi leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Nah, bakteri ini tuh berbentuk spiral tipis seperti benang dengan ujungnya melengkung menyerupai kait atau mirip dengan tanda tanya atau question mark. Dan Leptospira ini bisa bergerak sangat aktif di air karena dia mempunyai dua flagela dalam tubuhnya yang membuat dia bisa meluncur dan berputar secara cepat. Dan apabila dia dilihat di bawah mikroskop lapangan gelap, bentuk dari Leptospira ini sangat unik dan mudah dikenali. Dan menariknya juga, bakteri ini mempunyai dinding sel yang mirip sekali dengan bakteri gram negatif, namun dengan karakteristik yang khas dan dapat membuatnya sangat lentur dan bisa tahan hidup di lingkungan yang lembab. Nah, secara umum terdapat dua kelompok besar dari Leptospira. Yang pertama itu ada yang patogen dan yang kedua tidak patogen. Dan jenis-jenis patogen yang seperti Leptospira interrogans ini itu yang membuat penyakit pada manusia dan hewan. Sedangkan untuk yang tidak patogen seperti Leptospira biflexa, dia itu bisa hidup bebas di lingkungan dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, sampai sekarang, para ilmuwan itu sudah mengenali lebih dari 20 spesies Leptospira dengan lebih dari 200 serofor yang berbeda-beda. Dan beberapa yang sering ditemukan antara lain Leptospira ichthyomohamarech pada tikus, dan Leptospira canicola pada anjing, dan Leptospira pomona pada sapi dan babi, serta juga Leptospira bratislava pada kuda. Nah, leptospirosis ini banyak sekali ditemukan di daerah beriklim hangat dan lembab, terutama di negara tropis, apalagi di Indonesia. Untuk hewan pengerat seperti tikus, dia itu adalah reservoir utama dari penyakit ini, dan mereka bisa membawa penyakit atau bakteri di ginjalnya tanpa terlihat sakit sama sekali. Dan setiap kali mereka buang air kecil, mereka tuh akan mengeluarkan Leptospira ke lingkungan. Jadi, ketika urin ini mencemari air, tanah, atau lumpur, bakteri itu bisa bertahan hidup selama beberapa minggu, sehingga manusia dan hewan lain bisa terinfeksi hanya dengan kontak langsung dengan air atau lumpur yang sudah terkontaminasi tadi. Dan apabila jika ada luka kecil di kulit atau saat air itu mengenai mata dan mulut, itu penyakit ini tuh akan langsung menginfeksi manusia atau hewan tersebut. Dan karena itu, penyakit ini juga sering muncul setelah banjir atau daerah yang memiliki sanitasi buruk. Setelah masuk ke tubuh, bakteri Leptospira itu akan langsung masuk ke sirkulasi darah dan menyebar ke berbagai organ penting seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga organ reproduksi. Dan proses ini disebut dengan fase bakteremia. Dan di fase akut, bakteri itu akan menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Misalkan untuk di ginjal, dia itu akan menyebabkan nefritis interstitial, dan sementara di hati itu bisa menyebabkan hepatitis dan ikterus atau penyakit kuning. Nah, untuk pada kasus berat, infeksi ini tuh bahkan bisa menimbulkan perdarahan luas, gagal ginjal, dan kerusakan organ multiple. Leptospirosis ini mempunyai gejala yang berbeda-beda tergantung hewannya. Pada sapi, biasanya muncul demam, penurunan produksi susu mendadak, ikterus, dan bahkan abortus. Dan pada babi, itu bisa menyebabkan anak lahir mati dan janin yang mengering di kandungan atau terjadinya mumifikasi ataupun infertilitas. Dan kuda juga kadang mengalami hepatitis, abortus, atau uveitis berulang yang dikenal sebagai Leptospiral Associated Uveitis.
Nah, untuk anjing itu tuh termasuk hewan yang cukup rentan karena pada fase akut dia akan mengalami demam tinggi, muntah, poliuria, polidipsia, dan gagal ginjal. Dan apabila sudah menjadi kronis, dia itu akan timbul hepatitis ataupun gagal ginjal kronis. Dan anjing dapat membawa penyakit ini seumur hidup. Sementara itu, untuk tikus, biasanya mereka tuh tidak menunjukkan gejala apapun, tapi justru menjadi sumber utama penularannya di lingkungan. Dan untuk mendiagnosis leptospirosis ini, dokter hewan biasanya menggunakan beberapa metode. Pemeriksaan langsung biasa dilakukan dengan mengkultur bakteri pada media khusus bernama EMGH, tapi prosesnya itu bisa dilakukan secara berminggu-minggu. Dan karena itu, metode yang lebih cepat dan lebih akurat itu biasanya menggunakan PCR untuk mendeteksi DNA Leptospira pada darah, urin, ataupun jaringan pada ginjal. Selain itu, pemeriksaan antibodi dengan Microscopic Agglutination Test atau MAT juga menjadi standar utama karena dia bisa mendeteksi serovar yang lebih spesifik. Dan ada juga tes ELISA yang lebih praktis dan cocok untuk screening populasi hewan ternak, walaupun dia tidak bisa membedakan infeksi alami dengan infeksi setelah terjadi efek vaksinasi. Untuk pencegahan dari leptospirosis itu membutuhkan banyak sekali pendekatan, seperti vaksinasi itu menjadi cara paling efektif terutama pada hewan ternak dan anjing peliharaan. Untuk vaksinasi itu biasanya spesifik untuk serovar tertentu, jadi itu sangat penting untuk memilih vaksin yang sesuai dengan kondisi daerah. Dan selain vaksin, itu juga ada pengendalian populasi tikus yang juga sangat amat penting, termasuk memperbaiki saluran air, menjaga kebersihan kandang, dan juga mengelola limbah dengan benar. Dan di peternakan sendiri, biosecurity itu juga sangat harus diperhatikan karena hewan itu sebaiknya dikarantina dulu, divaksinasi dan dicatat dengan baik, dan pemeriksaan serologis dilakukan secara rutin. Dan untuk manusia yang sering kontak dengan hewan atau bekerja di lingkungan yang lembab, seperti sawah, tambak, atau peternakan, penggunaan alat pelindung diri itu sangat amat disarankan. Karena hal sederhana itu seperti memakai sarung tangan, sepatu bot, dan mencuci tangan setelah bekerja itu dapat mencegah infeksi. Karena kasus seperti di Yogyakarta kemarin itu menunjukkan bahwa leptospirosis bukan hanya soal kesejahteraan hewan dan kesehatan hewan, tapi juga masalah besar untuk kesehatan masyarakat yang lebih luas. Maka dari itu, pencegahan penyakit itu harus dilakukan dengan pendekatan One Health, yaitu kerjasama antara bidang kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan juga lingkungan. Karena dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi hewan dari penyakit, tetapi juga melindungi manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai leptospirosis untuk CBL IPBJ dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.